12 show di tahun ulang udah mulai dipublish tuh. Jadi tolong diseksamai juga. Ini penting agar kita punya pedoman dalam menapaki tahun ulang ke depan selama setahun ya. Memang ada show yang lagi bagus ya. Bagaimana nih bagusnya itu patut diupayakan agar mendapatkan keberuntungan yang seoptimal mungkin. Ada caranya tuh Hans. Dan buat yang kena ciong, ya bagaimana pula caranya supaya ciongnya terminimalkan, keberuntungan yang mencuat ke permukaan dong ya. Rencana mau renovasi di tahun ulang ini, tetapi terkendala karena sio macan sedang ciong. Tetapi kan sekarang masih ada nih beberapa hari untuk memulainya gitu ya. Iya betul. Ya kalau memang ada saat yang cocok, boleh aja dimulai pada penghujung tahun ini sebelum memasuki tahun ciong toh. Iya. Tetapi kalau sudah memasuki tahun ciong, sebaiknya jangan. Sonora FM dan Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Hans Christian kembali menyapa Anda malam hari ini ya. Tentunya di Feng Shui Sonora. Dan kalau ngomongin soal Feng Shui, nggak pernah sendirian ya. Hans selalu bersama dengan Pak Kang Hokian. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam Hans. Apa kabar Pak Kang? Selalu, always Hans. Halo, always ya. Cuaca gimana di studio, hujan nih Pak Kang? Ya, di sini agak gerimis kali ya. Gerimis ya? Iya. Baik, Pak Kang, ini kita apa yang mau dibahas nih di minggu ini Pak Kang? Begini Hans, saya mau membicarakan naga dengan ular. Iya. Kalau kita berbicara sio naga, naga ini kan selalu mewakili perangai, ya karakter yang keras, tegas, penuh dengan kewibawaan. Nah, Kalau kita berbicara ular, maka kita harus berbicara kelembutan, ya, lentur dengan intuisinya yang sangat tajam. oh iya. Iya Hans, dari dua hal tadi nih sebetulnya nih Hans, kita bisa membuat satu katakanlah filosofi bahwa kalau kita berbicara naga dengan ular, maka kalau kita berbicara ketegasan, tanpa ketegasan, kelembutan bisa mengabaikan prinsip dan pedoman. Oh iya. Dan kalau kita bicara dari faktor ularnya, maka kalau kita tiada kelembutan, ketegasan yang penuh egoistis bisa syarat dengan pemaksaan tuh ya. Nah oleh sebab itu memang ada kesinambungan antara naga dengan ular, antara tahun naga dan tahun ular ya. Nah berbicara kesinambungannya nih, kita juga sudah merekam kesinambungannya tuh Oh iya. ya. Ada 12 show yang kita sudah publish di tahun naga ya. Viewernya cukup banyak sih Iya, ya. pastinya dong Pak Kang ya. Ini mempersiapkan Nah, diri untuk tahun sekarang kita mau kasih tahu nih kepada sahabat-sahabat setia suksesnya Sonora nih bahwa untuk 12 show di tahun ulang udah mulai dipublish tuh. Betul ya, udah mulai bisa disaksikan ya. Iya ya, jadi sudah beberapa dan akan terus-terusan dipublish terus kan? Betul. Iya, jadi tolong diseksamai juga. Ini penting agar kita punya pedoman dalam menapaki tahun ulang ke depan selama setahun ya. Iya. 384 hari lamanya tuh ya. Betul. Ya. Nah, kalau kita berbicara sio-sio, memang ada sio yang lagi bagus ya. Bagaimana nih bagusnya itu patut diupayakan agar mendapatkan keberuntungan yang seoptimal mungkin. Ada caranya tuh Hans. Biar optimal ya. Nggak sekedar Iya, bagus aja ya. dan buat yang kena ciong, ya bagaimana pula caranya supaya ciongnya terminimalkan, keberuntungan yang mencuat ke permukaan dong ya. Iya betul. Nah oleh sebab itu jangan disia-siakan tuh 12 episode show yang dipublish di YouTube channel Radio Sonora FM KG Network ya. Dan ada juga di on air-nya Pak Kang. Kenapa? Ada di radio juga. Oh ya?
Iya, ada di radio. Ini 18:35. Oh, setiap 18.35. Oh. Jadi kepada sahabat Sonora yang mau mendengarkan langsung di lewat radio Radio pada jam 18:35. betul ya di 92 FM tentunya ya. Betul, Pak Kang. Iya. Nanti kalau di lain nggak ketemu, Pak Kang. Ngomong-ngomong nih, Apa ini nih, masih Pak? ada pertanyaan yang keganjel mengenai function. Oh, iya. Ya, kita coba bahas ya supaya kita selesaikan nih functionnya nih. Biar mudah ya, Pak Kang ya. Kenapa? Biar jelas ya sama tentang function. Bener ya. Ini ada Evan ya yang bertanya pada video function ciong namun sedang bangun atau ingin ngecat rumah. Oh, oke. Selamat malam Pak Kang. Apakah setelah function menjadi seorang vegetarian? Apa iya ya? Kan maksudnya jadi nggak makan hewan, Pak Kang. Iya. Ya, kemudian dia tanya lagi, atau ada batas waktunya untuk tidak mengonsumsi produk hewani. Terima kasih Pak Kang. Ya, terima kasih juga Evan ya. Iya. Nah, tentu saja tidak seperti itu ya. Memang ada satu kepercayaan, satu keyakinan bahwa kalau kita melepaskan ikan, misalnya ikan jenis apa nih? Jenis patin misalnya ya. Boleh, Pak Kang. Maka kita nggak boleh makan ikan patin itu selamanya seumur hidup kita. Oh, oke. Ya, karena kita sudah menyelamatkan dia. Itu keyakinannya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti kita harus menjadi seorang yang Vegetarian. vegetarian. Begitu pula nggak ada batas waktunya sampai kapan. Ya, kalau untuk menjadi seorang vegetarian, walaupun seorang vegetarian tuh bagus dong ya. Betul. Apalagi mau menjadi vegan, oke-oke aja asal tahu caranya. Iya. Jangan sampai kekurangan protein misalnya. Nah, kita kembali lagi nih. Jadi nggak ada batas waktu untuk menjadi seorang vegetarian atau vegan. Tetapi kalau kita sudah melepaskan ikan patin misalnya selama seumur hidup kita, seyogianya kita nggak mengonsumsi ikan tersebut lagi. Oh, Memang ada bagusnya tuh Hans kalau kita melepas burung-burung apa? Pemakan padi-padian ya. oh iya. Itu burung memang bukan burung untuk dikonsumsi kan. Oh iya benar ya, memang dia kan memang liar gitu ya Pak Kang. Iya, jadi nggak ada masalah. Saya pikir nggak ada sih yang mau konsumsi burung sekecil itu ya. Iya benar. Nah, tetapi tolong diingat, dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Dalam artian, tolong diperlakukan secara bermartabat, dilepaskan pada habitatnya. Ya, tolong mengenai hal ini diseksamai kembali tuh 2 video function sebelumnya ya. Kita lanjut ya. Boleh Pak Kang. Ada Pak Westri kalau nggak salah nih ya, bertanya pada video function ciong namun sedang bangun atau ingin ngecat rumah. Selamat malam Pak Kang, selamat malam juga untuk Juragin kali ini ya Pak Westri ya dan keluarga. Semoga selalu sehat, bahagia, sejahtera dan berkesuksesan. Amin. Mau tanya Pak, katanya anak saya beli rumah tapi belum ditempati dan rencana mau renovasi di tahun uleg ini, tetapi terkendala karena sio macan sedang ciong. Tanggal lahir anak saya tanggal 23 bulan 3 tahun 1998 jam 00.45. Ya kita nggak bahas komposisi elemennya karena kalau pertanyaan ini ditujukan untuk bertanya soal itu tolong diajukan ke Radio Sonora ya ke 12112-920. Oke. Nah, jadi sio macan memang di tahun uleg dilarang tuh. Tetapi kan sekarang masih ada nih beberapa hari untuk memulainya gitu ya. Iya betul. Ya kalau memang ada saat yang cocok, boleh aja dimulai pada penghujung tahun ini sebelum memasuki tahun ciong toh. Iya. Tetapi kalau sudah memasuki tahun ciong, sebaiknya jangan. Ya, memang dalam rentang setahun ada tuh saat-saat di mana seorang yang bersio macan atau sio lainnya pun walaupun dikatakan ciong sedang berkeselarasan bisa jadi itu. Ya.
tetapi itu kan namanya gambling karena kita berurusan dengan alam semesta, toh. Iya. Jadi sebaiknya kita jangan gambling deh ya. Sebaiknya kita tunda, jangan dulu, kita tunda nanti setelah tahun ulang terlampaui ya. Nah kemudian dia lanjut lagi nih. Apa nih Pak? Apakah boleh jika tetap renovasi tapi diatasnamakan orang tuanya? Oh, jadi seakan-akan orang tua yang renovasi gitu ya? Nah sebetulnya bisa aja sih ya. Asalkan itu yang beli memang orang tuanya gitu. Oh, oke. Kalau Dikasihkan. misalnya dijual dulu, Pak Kang dijual deh ke orang tuanya gitu. Boleh-boleh aja sih ya. Tapi nanti kan jadi masalah tuh. Jadi nama orang tua yang punya ya. Kemudian ya nanti mau dibalikin lagi kan akhirnya kena biaya-biaya lagi. Iya bener ya. Nah, tetapi bisa begini nih. Ini kan bisa aja ke orang tuanya asalkan orang tuanya yang betul-betul ngurus. Oh, Si anak nggak boleh ikut campur. Paling-paling si anak bilang, Pak, saya mau anunya begini nih Pak. Jangan ngatur di tempat, jangan nggak boleh terjun langsung ke lapangan gitu. oh, oke. Ya, tetapi kita baca dulu lagi nih. Apa tuh? Boleh nggak nih ayahnya nih? Ayahnya lahir tanggal 10 bulan 12 tahun 77. Sepertinya tahun Xiao Ulang nih, Ciong juga. Sama aja ya. Iya, 10 12 77. Coba saya lihat ya. 10 12 1977. Dia Xiao Ulang Api, lahirnya tanggal 30 bulan 10 tahun 25 28 hari Sabtu gitu ya. Nah, karena Xiao Ulang pun lagi ciong, walaupun ciongnya lebih kecil daripada ciong macan gitu ya. Nah, kemudian dia tanya lagi nih, kalau ibunya tanggal 14 bulan 4 tahun 76, kayaknya Xiao Naga nih. 14 bulan 4 tahun 1976. Ya, lahirnya hari Rabu tanggal 15 bulan 3 tahun 25 27 ya, naga api. Nah, kalau Xiao Naga nanti di tahun ulang kan udah nggak ciong tuh, udah lepas ciongnya ya. Jadi boleh si ibu, tetapi ibu harus betul-betul bisa mengelolanya tuh ya. Nanti setelah selesai baru diberikan kepada anaknya gitu ya. Nah, kalaupun ke ibunya boleh ya? boleh ya, tetapi ayahnya nggak boleh ikut campur. Ya. Intinya anak sama bapaknya nungguin aja ya sampai semuanya beres. Benar ya. Nah, tetapi ya kalaupun ada resikonya pasti minimal gitu ya. Nah, tetapi kalau sudah direnovasi masih juga di tahun ulang, apakah boleh pindah? Kan nggak boleh juga. Oh, sama aja ya? Iya. Jadi ya kalau memang yang renovasinya cukup 1-2 bulan, mendingan jangan deh ya. Sebab nggak boleh pindah juga kok. Iya. Ya, dan kalau nanti pindah sama orang tua, misalnya orang tuanya juga Xiao Ulang, nggak bisa pakai ibu karena harus kepada kepala keluarga, toh? Oh iya, kecuali Ya. mau pindah sama ibunya aja ya? Benar, ya, jadi nggak bisa juga tuh, ya kan? Iya. Iya, jadi sebaiknya ditunda Hindari. dulu, ya, dihindarilah, ya. Nah, kemudian ada Pak Kang, kita break dulu boleh Pak Kang? boleh. Kita break dulu ya, nanti kita kembali sesaat lagi. Sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami. Saudara Family Traffic and Music masih di Feng Shui Sonora ya. Kita lanjutkan kembali Pak Kang. Oke. Ini ada sahabat sukses kita yang bernama Juragil Salsabila Aurora. Selamat malam. Ini sepertinya sudah kerap kita jawab ini pertanyaannya nih ya. Soal apa tuh Pak Kang? Iya, enggak. Dia nih sering kali bertanya ya gitu. Ya penanya setia lah. Dan dari tim manajemen FSA ya ini dia diajukan lagi, mestinya pertanyaannya bagus kali ya. Salsabila Aurora bertanya pada video adu strategi di tahun ulang kayu 2025 Imlek 2576.
Salam sehat Pak Kang, mau tanya salam sehat juga Gin Salsabila Aurora dan keluarga tentunya ya. Semoga selalu bahagia, sejahtera, sehat selalu dan berkesuksesan. Mau tanya katanya, sio ulang di tahun ulang kayu, bolehkah renovasi rumah? Nah tadi kita udah jawab tuh di awal ya. Bahwa ayahnya sionya ulang nggak boleh ya, walaupun ulangnya berbeda tuh. Nah jadi patut dipahami memang di sepanjang tahun ulang kayu 2025 Imlek 2576 ini yang bersio macan, bersio ulang, bersio monyet dan bersio babi diramalkan ciong. Ada yang ciongnya kecil, ada yang ciongnya besar. Yang paling besar adalah yang bersio babi. Ya, yang paling kecil bersio ular. Tetapi harus dianalisa juga tuh berapa jumlah nilai keberuntungannya di tahun ini. Nah, ya, itu ada di kalender ya Pak Kang? Ada ya, harus dihitung berdasarkan tahun kelahiran, usia sionya. Kemudian ditambah dengan bulan Imlek atau bulan internasionalnya ketika lahir ya. Kalau tahu Imleknya jauh lebih bagus ya. Nah, kalau misalnya tidak tahu, boleh menggunakan kalender internasional. Tapi kalau mau lebih tepat, bisa bertanya ketika kita sedang on air atau ditanyakan ke channelnya FSE. Saya lahir pada tanggal sekian, Imleknya bulan berapa, tanggal berapa gitu ya. Itu boleh ditanyakan, kita akan jawab kok ya. Kemudian ditambahkan lagi dengan jam kelahirannya, dari situ akan didapatkan berapakah jumlah nilai keberuntungan. Kalau jumlah nilai keberuntungannya rendah, yang ciong kecil pun deraan problemanya bisa besar juga tuh. Ya. Nah, berkaitan dengan itu bisa seksamai juga tuh ya, video adu strategi di sana dijelaskan tuh ya, bagaimana orang yang lagi selaras, bagaimana yang ciong harus menghadapi situasinya kalau jumlah keberuntungannya sekian begitu ya. Nah, Anda yang bersio kerbau, kuda dan ayam itu yang diramalkan berkeselarasan luar biasa besar. Tetapi asalkan jumlah nilai keberuntungannya juga enggak rendah, tapi lumayan lah, paling enggak mencapai 5 atau 6. Kalau makin tinggi tuh nilai, makin bagus lah ya. Nah, kita kembali ke pertanyaannya Juragin Salsabila Aurora. Mau tanya, sio ulang di tahun ulang kayu, bolehkah renovasi rumah atau nyicil? Beli bahan-bahan bangunan seperti keramik dan lain-lain, termasuk beli perabotan rumah dan beli mobil. Apa tidak boleh juga? Terima kasih Pak Kang. Beli mobil ya boleh-boleh aja, karena nggak ada kaitannya. Yang nggak boleh apanya itu kalau berkaitan dengan mobil? Kalau mobil, renovasi mobil kali ya Pak Kang ya? Oh, nggak ada soal. Renovasi mobil ya nggak ada kaitannya, boleh juga di bengkel gitu kan? Iya. Yang nggak boleh tuh kalau yang direnovasi garasinya. Garasinya. Iya benar ya, karena kaitan rumah ya. Benar, garasinya katanya kurang serak nih untuk mobil jenis diketok-ketok dirubah, itu berarti renovasi toh? Ya nggak boleh. Tetapi kalau kemudian beli bahan-bahan bangunan seperti keramik, beli perabotan juga, ya nggak ada masalah. Tetapi bisa menjadi masalah juga kalau kemudian misalnya ditumpuk di halaman ya. Nah, karena takut berantakan nih, dibikin pagar, diketok-ketok juga tuh, dipantek-pantek. Itu udah namanya udah mulai renovasi tuh. Iya, misalnya misalnya dibatasin dah, ditaruh barangnya di sini nih. Ayo, ini Pak, taruh kaso kita pantek di sini, pantek di situ. Itu udah mulai kerja tuh namanya. Iya, betul. Nah, begitu juga beli perabotan. Ya, kalau kemudian perabotannya itu langsung bisa ditaruh seperti meja gitu ya. Seperti lemari tanpa harus
kutak-katik nggak masalah. Tapi kalau misalnya kemudian karena nanti kurang pas, diketok-ketok lah, dipantek-pantek, kalau pantek mejanya nggak masalah. Yang dikhawatir yang kemudian dipantek-pantek adalah dinding daripada rumah tersebut. Oh iya iya iya. Iya, jadi boleh aja beli bahan-bahan bangunan seperti keramik ya. Boleh juga beli perabotan rumah, boleh juga beli mobil, asalkan tidak mengganggu kondisi rumah ya. Nah, kalau berkaitan dengan renovasinya, betul-betul renovasi sudah tadi dijelaskan jangan gitu ya. Iya. Iya. Baik. Saudara Family Traffic and Music, malam hari ini masih menemani Anda di Feng Shui Sonora ya. Dan kembali saya ingatkan sahabat Sonora untuk Anda yang tengah bergabung dan ingin menanyakan secara langsung ke Pak Kang, ini mohon jangan lupa untuk disertakan jamnya ya, karena kalau tidak ada jamnya, tidak bisa ditanyakan di malam hari ini. Begitu ya Pak Kang ya? Begitulah. Yang nggak ada jamnya Pak Kang, cuma nanya tanggalnya aja. Oh ya? Iya nih, makanya harus lebih diperhatikan jamnya ya. Baik Pak Kang, kita ke penanya pertama boleh Pak Kang? Oke. Ini ada Willy Kurniawan. Willy, Whiskey India 55 Yankee. Iya. Spasi Kurniawannya biasa. Kurniawan. Ini laki-laki. Iya. Tanggal lahirnya tanggal 28 bulan 10 bulan 10 tahunnya 1991. 1991 Jamnya 9:30 pagi. 9:30 pagi. Ya, sio kambing katanya Pak Kang. Iya, Mau tanya, kambing kondisi mas. rumah yang serasi kalau menghadap ke selatan ini bagus atau tidak? Usaha apa yang cocok, dan adakah warna pakaian yang perlu diperhatikan di tahun 2025, dan apakah boleh menikah di tahun 2025 ini Pak Kang? Oke, ya. Tadi dikatakan rumahnya menghadap ke selatan, baguskah gitu toh? Betul Pak Kang? Boleh, cukup Boleh, bagus ya. Nah, kemudian usaha yang cocok ini ada dua yang paling cocok nih ya. Yang pertama sekali berunsur kayu dominan. Yang kedua api dominan. Yang ketiga campuran api dengan kayu ya, kayu dengan api gitu ya. Nah, kemudian mau menikah. Boleh nggak menikah di tahun 2025 ya, di kalender itu ada juga sih ya. Iya, pada betul. prinsipnya Kalender lengkap ya? iya, pada prinsipnya boleh-boleh aja gitu ya. Cuma ada satu hal. Apa tuh Pak Kang? Siapa pasangannya? Oh, iya, betul. Gitu dong ya. Nah, Dinikahin siapa ya? iya, kalau yang sio kambingnya kan nggak ciong nih karena udah lepas nih ya. Nanti tanggal 28 liwat nih, 29 Januari 2025 itu kan sudah masuk tahun ulang. Iya. Berarti sio kambing yang tadinya ciong kan lepas tuh ciongnya tuh. Betul. Nah, kemudian kalau pasangan dia sionya ciong gimana? Ya nggak boleh juga dong. Oh, iya, ya, betul Pak. Katanya nanti tahun depannya gantian ya? Dianya Iya, jadi ciong, dianya enggak. jadi ya kalau mau lebih lengkap ya periksa tuh di kalendernya sio apa yang boleh gitu ya, sio apa yang nggak boleh gitu toh. Ada di sana, dan berkaitan dengan kondisi harmonisasi rumah tangga, kemudian juga soal perjodohan, itu juga ada kok di sana di Betul, kalendernya. Pak Kang, di sana Pak Kang ya? Bener Ini ya, masih bisa dibeli ya Pak Kang ya? tentu saja. Masih bisa ya. Ini boleh menghubungi Radio Sonora di 0812-112-9200. Bilang aja mau beli kalender, nanti akan ada admin ya. Sip. Akan membantu. Baik. Nah, Lalu terus warna baju Pak Kang, ini ada yang perlu diperhatikan nggak? Jadi perlu pakai baju warna hijau ya, terlebih kalau Willy ini memang berbisnis gitu ya. Dan kalau nggak berbisnis memang keliru nih. Ya, Willy ini punya potensi keberuntungan yang sangat besar. Jadi kalau dia bekerja dan jabatannya nanggung, mendingan dia bisnis.
Kecuali jabatannya luar biasa hebat deh, CEO misalnya ya. Nah itu oke, tapi kalau enggak, sebaiknya dia berbisnis. Tetapi hasrat dia untuk berbisnis tuh walaupun besar, dia seringkali maju mundur, misalnya bisa seperti itu. Nah, untuk menguatkan prinsip dan hasratnya tersebut, ya, dan juga demi kelancarannya dia dalam berbisnis, tolong sering pakai baju warna hijau. Hijau ya. Bener, dan kalau tidur tolong digelapkan ruangannya, karena jangan sampai tidur dengan banyak pikiran ya. Oh, oke, overthinking ya orangnya Pak Kang ya. Iya, terlalu logik gitu ya. Iya, Segala sesuatu dipikirkan gitu. Padahal ada beberapa hal yang ya udah jalanin aja Pak Kang. Benar ya, karena dalam berbisnis pun kita tidak semata-mata penting pada analisa logika kita belaka, tetapi juga insting naluri bisnis itu penting sekali. Ya. Betul. Baik. Semakin menjawab untuk Willy, kita ke penanya berikutnya Pak Kang. Ya. Ada Novita, Nano, Oscar, Victory, India, Tango, Alpha. Ya. Ini lahirnya tanggal 10, Tanggal 10 bulan 11, bulan 11 tahunnya 1979. 1979 Jamnya jam 00:20. 00:20. Dan ini mau tanya Pak Kang soal feng shui rumah. Kalau mobil saya terparkir pas di depan pintu utama rumah saya, karena garasi rumah saya nggak luas buat naruh mobil, itu bagus nggak ya secara feng shui? Kalau nggak bagus, gimana cara menyiasatinya? Terima kasih Pak Kang. Kalau nggak bagus, bagaimana cara menyiasatinya? Ya belilah rumah tetangga. Bisa dijual dulu mobilnya ya. Nah, lo kalau nggak bagus kan harus punya garasi dong ya. Iya betul. Nah, itu. Tetapi jawabannya nggak masalah. Nggak masalah. Sepanjang pintu tadi masih bisa dialiri oleh udara dan cukup cahaya gitu ya. Oke. Kalau keduanya itu tercukupi, ya nggak ada urusan, boleh-boleh aja taruh di depan pintu ya. Jadi nggak ada masalah. Gak ada masalah ya, aman, tidak perlu beli rumah tetangga ya. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya Pak Kang. Ya. Ini ada Martin Nugraha. Martinnya Mama Alfa Romeo Tango India Nano spasi Nugraha Nano Uzbek Golf Romeo Alfa Hari Alfa. Oke. Tanggal lahirnya 7 Maret 7 bulan 3. 7 bulan 3. Tahunnya 1995. 1995. Jamnya 17:45. 17:45. Iya. Oke. Ini mau menanyakan Pak Kang, jika saya pindah kerjaan di tahun depan, bagus nggak ya Pak Kang? Sama kesehatan saya di tahun depan bagaimana ya Pak? Lalu saya kayaknya lagi susah mencari pekerjaan dikarenakan lapangannya yang sedikit. Apa saran dari Pak Kang? Tadi Lalu Pak yang pertanyaan terakhir, bagaimana dengan asmara saya Pak Kang di tadi tahun depan? pertanyaan yang pertama apa ya, Hans? Pertama ini nanya soal pindah kerjaan di tahun depan, bagus nggak Pak Kang? Dia pindah kerjaan bagus apa enggak? Kemudian dia bilang sedang mencari pekerjaan. Kayaknya ini pekerjaan penggantinya Pak Kang. Gitu ya. Jadi Iya. dia maksudnya sudah di pekerjaan lama itu udah jenuh gitu ya. Jenuh pengen pindah kayaknya. Dan mencari pekerjaan lagi belum dapat. Betul. Nah, seyogianya dia kasih tahu kita dong. Oh iya betul. Bidang apa dia kerja, cocok enggak, bagus enggak gitu ya. Nah, tetapi terlepas daripada itu, dia kan show-nya babi nih. Babi kan lagi congnya paling besar. Oh iya betul ya. Ya, jadi kalau sudah masuk ke tahun ular, ya sekarang sih udah mulai ada pengaruh dikit-dikit gitu ya. Iya. Ya, walaupun masih bisa sebaiknya juga dipertahankan, jangan gitu ya. Apalagi belum dapat kerjaan gitu ya. Jangan spekulasi, karena nanti kalau dapat kerjaannya di tahun ular, itu juga potensi kelanggengannya juga rawan gangguan gitu ya. Oke. Bukan main masalah nanti bendera-dera gitu ya. Iya.
iya. Iya, jadi sebaiknya bertahan dulu, itu langkah yang paling baik gitu ya. Oke. Kemudian apa yang ditanyakan lagi? Kesehatannya bagaimana Pak Kang? Yang harus dijaga ya masalah jantung dan pencernaan dia gitu ya. Oke. Jangan kena sakit mah, jangan nunda makan gitu ya. Lain-lain sih sebetulnya nggak ada masalah gitu Tidak ya. masalah ya. Nggak ada masalah. Terakhir nanya soal asmara Pak Kang, bagaimana? Asmara sih jangan diharapkan dulu deh ya, karena di tahun berusia ular banyak bohongnya bagi yang berusia babi gitu ya. Iya. Ya penjajakan aja sih boleh-boleh aja gitu ya. Tetapi satu hal yang patut dicamkan oleh Martin Nugraha ya, sebetulnya udah ada videonya situ, mendobrak hambatan jodoh yang seharusnya disamai benar gitu ya. Betul. Ada dua aspek yang harus dicamkan oleh Martin. Yang pertama, Martin suka ngatur-ngatur gitu ya. Kedua, keras kepala. Nah, kalau dua hal ini nggak dirubah, ini akan terbaca oleh lawan jenis gitu ya. Iya. Nah, jadi menakutkan nanti buat mereka gitu ya. Belum apa-apa udah sok ngatur lu sama gua katanya. Iya. Udah gitu gua bilangin apa lu nggak mau ada kompromi lagi. Nah, dua hal itulah yang patut diwaspadai. Dan kalau berkaitan dengan aspek keberuntungan dia sih sebetulnya nggak jelek gitu ya, asalkan dia tuh dendamnya dibuang. Oh, oke. Dia kalau udah benci orang, bencinya bukan main soalnya. Oh, gitu ya. PR-nya ya. Iya, ya. Baik Pak Kang, kita break dulu sejenak, nanti kita kembali sesaat lagi Pak Kang. Boleh. Baik, Sip. sahabat Sonora, jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di Sonora Network. Sonora Family Traffic and Music, selamat malam sahabat Sonora. Segmen terakhir ya, Feng Shui Sonora hadir bersama dengan Pak Kang. Kita lanjutkan kembali Pak Kang. Oke. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Evan ya, Eko Victory Eko Nano. Evan. Laki-laki. Oke. Lahirnya 8 Juni 8 bulan 6. Iya. Tahunnya 1970. 1970. Jamnya 8:15 pagi. 8:15 pagi. Iya. Ini katanya rencana di tahun ular ini mau renovasi rumah. Setelah beli kalendernya Pak Kang, kita rencananya memulai renovasi di tanggal 15 Februari 2025. Kebetulan kita lihat gambar Tio anjing ini merah. Apakah tanggal itu sesuai buat saya mulai renovasi? Kalau cocok bagusnya mulai di jam berapa? Mohon petunjuknya Pak Kang. Tanggal berapa? Tanggal 15 Februari 2025. 15 Februari 2025. Ini mau mulai renovasi rumah. Katanya di Iya. kalender merah nih. Iya. Tio anjing. Nah, mulainya bagus jam berapa katanya Pak Kang? Bagusnya kalau yang terbaik di antara 5.30 6.30 pagi. 5:30 atau 60? Iya, yang kedua agak siangan 9.30 10.30, tetapi kualitasnya kalah ya sama yang pagi. Oh, oke. Ya jadi karena tukang mungkin belum datang, ya sendiri aja dulu mungkin ketok-ketok. Bikin apa yang bisa dibikin gitu ya, Pak Iya, Kang, ya? sampai tukang datang gitu ya. Iya. Iya, jadi kalau enggak ya harus yang kedua ya, yang siangan itu dimulainya ya. Tetapi tentu saja nilainya memang tadi saya katakan kurang ketimbang yang betul-betul pagi. Oke. Ini tapi kalau misalnya bikin sendiri, ketok-ketok sendiri gitu Pak Kang, sebentar aja, setengah jam, sejam, habis itu nunggu tukang datang, boleh nggak sih atau nggak boleh berhenti Pak? Ya santai-santai aja lah, ketok-ketok dulu lah. Oh gitu ya. Sampai tukang datang kan nggak masalah, jam 8 udah datang tukang-tukangnya ya. Iya. Gitu, yang penting jangan datang siang aja tukangnya ya, setengah hari sendiri ketok-ketoknya. Baik, lalu kita ke penanya berikutnya Pak Kang. Ya. Ini ada Natalia Mapali, Nano Alpha Tango Alpha 5 India Alpha, Ya. masih Mapali.
Mama Alpha Papa Alpha 5 India. Oke. Ini tanggal lahirnya 8 bulan 12. Tanggal 8 bulan 12. Tahunnya 1970. 1970. Jamnya 7:25 pagi. Jam 7:25 ya? Iya. Oke. Di tahun 2025 ini apakah bagus katanya di tempat kerja, apakah lancar di sepanjang tahun 2025? Kalau duduk di tempat kerja ada mana yang bagus? Kalau usaha cocoknya ini usaha apa yang bisa maju Pak Gam? Kalau kita berbicara potensi sio anjing ya, tentu saja sekarang ini kan di tahun naga lagi ciong paling besar ya. Iya. Nah di tahun ular itu memang menggeliat banyak tuh ya. Dihitung berapa jumlah nilai keberuntungannya karena potensi kenaikannya cukup signifikan. Nah kalau jumlah nilai keberuntungannya tinggi berarti kelancarannya betul-betul bagus. Tapi kalau enggak ya lumayan, itu yang jadi parameter tuh kalau mau tahu seberapa bagus begitu ya. Iya. Nah kemudian Natalia yang lahir pada tanggal 10 bulan 11 2521 yang lahir pada hari Selasa ini tadi bertanya cocoknya usaha apa gitu ya. Iya, betul Pak Gam. Nah, cocoknya dan dia lumayan nih bisa bisnis, hanya saja kendati ambisinya besar nih, dia tuh pengejarannya kurang. Jadi harus memotivasi semangat sehingga sebaiknya seringkali memakai baju warna merah ketimbang putih ya. Jadi putihnya dikurangi, merahnya yang ditambahkan. Kemudian bidangnya yang berunsur tanah dominan atau api dominan atau campuran daripada keduanya itu. Ya sekarang di bidang apa dia? Nggak ditulis Pak Gam. Nggak ditulis ya. Apalagi yang ditanyakan? Tempat kerja ini bagusnya duduk menghadap mana? Oh, duduk menghadap Betul, mana? Pak Gam. Begini ya, duduk menghadap mana ini susah dihitung ya. Kenapa? Karena walaupun ini anjing logam, kita misalnya bisa menentukan, oh hadapnya ke anu, tetapi kita nggak tahu posisi kamarnya itu seperti apa dan di bagian mana dari satu bangunan. Kalau kemudian kita menentukan, kamu cocoknya hadap ke selatan ya, oke dia hadapkan ke selatan, kemudian dia membelakangi pintu masuk, Oh iya betul. itu salah. Iya. Ya, atau saya bilang hadap ke timur, ya dia udah hadapkan ke timur, tetapi di bawah balokan, kan salah. Iya. Ya, atau bersandar pada jendela, kan salah. Betul. Jadi repot ya Pak Gam, ya banyak Iya. yang harus diperhatikan ya. Bener, jadi ada tuh videonya mengenai bagaimana mengatur tata ruang untuk ruang kerja yang baik. Sebaiknya nih kita bicara umum aja, sebaiknya duduk bekerja jangan membelakangi pintu daripada kamarnya. Oh, oke. Ya, bagus-bagus bisa menghadap ke bagian depan daripada pintu utama juga gitu ya. Oh, oke. Dan jangan bersandar pada jendela, jangan juga berada di bawah balokan, ya, balokan yang menonjol ke permukaan atau menyampingi tiang begitu ya. Nah ini adalah hal-hal yang seyogianya dihindari kalau kita mau berkelancaran gitu ya. Nah kalau kita berbicara tadi kan saya udah bilang nih, Natalia bisa bisnis nih ya. Iya. Cuma kurang warna hijaunya. Jadi pakailah warna hijau 6 bulan sampai setahun. Nanti dia akan menguat tuh ya kemampuan prinsip dan leadershipnya. Nah kalau dia udah menguat, bisnislah dimulai di tahun ular kayu ini atau nanti mulai di tahun kuda api ya. Oh, oke. Nanti lihat kalender tanggal berapa yang cocoknya dimulai. Dan kalau mau nanya jamnya silakan seperti tadi ditanyakan oleh penanya yang sebelumnya kan. Saya sudah lihat kalender tanggal sekian, jam berapakah yang sebaiknya saya mulai berbisnis gitu ya. Betul. Nah bisnisnya tentu saja di bidang berunsur tanah dominan ya, yang paling klop itu ya. Bidang-bidang lainnya ya cuma bidang api dia cocok, tetapi sebaiknya dia berkonsentrasi ke bidang berunsur tanah dominan. Maka dengan begitu
bisa diharapkan kelancaran berbisnisnya tuh bisa cepat menggeliat, bisa cepat jadi bos lah begitu ya. Iya, iya. Mm-mm. Oke, baik Pak Kang. Pak Kang, pas di pukul 20 kita harus pamitan Pak Kang. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Oke, sama-sama Hans, kok cepet bener waktunya ya Hans ya. Bener ya. Kayaknya besok-besok harus punya waktu lebih banyak untuk ngobrol ya. Tapi walau bagaimanapun kita tentu saja selalu berharap sahabat Sonora kita akan selalu sehat, bahagia, sejahtera, berkesuksesan. Dan jangan lupa untuk menyeksamai 12 video yang dipublish oleh YouTube channel Sonora, karena di sanalah ada kiat sukses bagaimana kita untuk napaki tahun ular kayu agar bisa semakin sukses dan semakin sukses. Sukses ya, amin. Terima kasih banyak Pak Kang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat beraktivitas Saudara, juga. Kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk Anda juga Feng Shui Sonora akan kembali minggu depan di hari dan jam yang sama. Saya Hans Christian bersama dengan Pak Kang pamit undur diri. Have a great night.